Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Ada info di sosial media, Tuhan itu katanya bertato. Pada waktu dia Saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Karena itu, waktu kita menyembah, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik. Kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai eklesiologi, yaitu tentang gereja. Sekali lagi, apa arti gereja itu Bapak Ibu Saudara? Arti gereja itu adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap menuju terang yang ajaib daripada Tuhan dan menjadi miliknya. Gereja digambarkan dalam kesempatan berikut sebelumnya. Dalam kesempatan sebelumnya kita sudah bahas gereja digambarkan sebagai umat Allah, digambarkan sebagai tubuh Kristus, digambarkan sebagai imaman yang rajani dan sebagai mempelai perempuan. Puji Tuhan, kita bahas hari ini bab berikutnya, bab yang ketiga, mengenai kepemimpinan gereja. Siapa sih yang boleh memimpin gereja atau jabatannya disebut apa? Ada dua Bapak Ibu Saudara, kepemimpinan gereja atau jabatan gereja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penatua, yang kedua adalah diaken. Nah, kata penatua ini seringkali disebut dalam Titus 5 ayat 7, Kisah Rasul 20 ayat 17. Istilah ini terus dipertukarkan ya, penatua dan penilik. Nah, ini istilah yang sama, berfungsi untuk sama tapi saling melengkapi artinya. Ya. Nah, pengertiannya apa? Penatua itu pertama adalah dengan menggunakan kata Yunani presbuteros, ya, presbuteros. Artinya menerima tanggung jawab atas dasar hikmat dan pengalamannya. Ia lebih dewasa secara fisik dan rohani. Nah, penekanannya pada wibawa jabatan. Jadi dewasa secara fisik dan rohani, ya. Jadi lebih tua untuk boleh sama-sama menggembalakan, ya, penilik, penatua. Yang kedua, penilik jemaat, ya. Jadi kalau penatua itu presbuteros, ya, dilihat dari sisi wibawanya. Yang kedua adalah penilik jemaat menggunakan kata episkopos, artinya mengawasi dan menjaga umat Tuhan. Penekanannya pada jenis pekerjaannya, jadi mengawasi dan menjaga umat Tuhan. Jadi kalau digabung, penatua itu maksudnya adalah seorang yang berwibawa, seorang yang lebih berhikmat daripada setiap umat Tuhan dan boleh untuk menjaga, mengawasi umat Tuhan supaya sama-sama berada di jalannya Tuhan. Itu penatua, ya. Fungsinya seperti gembala saat ini. Seringkali kita mungkin ngomongnya gembala, ya, gembala sidang hari ini. Nah, menarik sekali bahwa jumlah penatua itu sebenarnya di tiap-tiap gereja lokal dalam Kisah Rasul 11 ayat 30 itu bisa banyak. Nah, tapi penatua ini diperlukan sesuai kebutuhan. Ya. Penatua itu tugasnya apa? Yang pertama mengurus administrasi. Titus 1 ayat 7. Jadi mengatur dengan kesungguhan hati, memimpin dan membimbing, mengatur finansial. Kisah Rasul 11 ayat 30. Ya, penatua ini mengurus. Yang kedua artinya tanggung jawabnya penatua. Yang kedua tanggung jawabnya penatua adalah mengembalakan. Ya, dalam Kisah Rasul 20 ayat 28 itu penatua ini melindungi jemaat. Mengembalakan itu artinya melindungi jemaat, menegur umat Tuhan kalau salah, menasihati umat Tuhan dan mendoakan. Ya. Dan yang ketiga, mengajar. Mampu mengajar, 1 Timotius 3 ayat 2, mengajar dengan giat, 1 Timotius 5 ayat 17. Jadi kalau dua jabatan kita akan bahas. Yang pertama penatua. Penatua ini adalah pribadi yang berwibawa, lebih dewasa secara fisik dan rohani. Ia berfungsi sebagai penilik, yaitu mengawasi dan menjaga jemaat. 3 tanggung jawabnya, mengurus jemaat, ya, administrasi. Yang kedua, menggembalakan, menasihati, mendoakan, ya. Yang ketiga, mengajar. Nah, jadi kalau diterjemahkan ke kehidupan sekarang,
Penatua ini levelnya adalah gembala sidang. Ya, gembala sidang yang memimpin gereja, yang mengatur keuangan, mengatur semuanya, mengatur pengajaran, dan boleh juga mengatur administrasi. Nah, kualifikasi penatua itu apa aja, Pak? 2 Timotius 3 ayat 1-7 dikatakan di sana banyak sekali kualifikasi, kita bahas satu-satu ya. Ada 23 kualifikasi seorang penatua. Yang pertama, seorang penatua atau seorang gembala sidang tidak bercacat dalam hidupnya. 1 Timotius 3 ayat 2. Bukan berarti tanpa dosa, tetapi reputasinya baik. Ya. Dan semakin hari semakin baik, tidak terdakwa atau tertuduh. Kualifikasi ini di atas semua kualifikasi selanjutnya. Jadi maksudnya nggak bercacat. Apa aja nggak bercacatnya? Berikutnya, yang kedua, suami dari satu istri. Nah, maksudnya nggak bercacat itu gimana? Berarti suami dari satu istri. Yang ketiga, dapat menahan dirinya, bisa menguasai diri. Yang keempat, bijaksana. Hati-hati kalau mikir, pikirannya sehat, pendiriannya teguh. 5. Kualifikasi penatua itu sopan. Ya. Dan yang keenam, cakap mengajar. Ya, kemampuan mengajar tentang kitab suci, kerelaan, kesediaan mengajar. Jadi kalau penatua itu harusnya hidupnya, saya ulangi ya, 1. Tidak bercacat. 2. Suami dari satu istri. 3. Dapat menahan diri. 4. Bijaksana. 5. Sopan. 6. Cakap mengajar. Ini penting ya. Cakap mengajar. Jadi kemampuan untuk mengajar, berkhotbah itu penting. Kalau penatua nggak bisa berkhotbah, gembala sidang nggak bisa berkhotbah, maka sulit untuk berkembang. Ya. Gembala sidang harus bisa cakap mengajar. Kemampuan Alkitabnya bagus, menyampaikannya juga bagus. Yang ketujuh, anak-anaknya hidup beriman dan saleh. Itu 1 ayat 6. Ya. Yang kedelapan, tidak bercacat sebagai pengatur rumah tangga. Itu 1 ayat 7. Yang ke-9, suka memberi tumpangan. 1 Timotius 3 ayat 2. Yang ke-10, bukan peminum anggur, bukan pemabuk. 1 Timotius 3 ayat 3. Yang ke-11, bukan pemarah. 1 Timotius 3 ayat 3. Yang ke-12, peramah. Ya, lemah lembut, sabar, murah hati gitu ya. 1 Timotius 3 ayat 3. Yang ke-13, pendamai. Ya, suka damai, bukan suka bertengkar. Ya, bukan malah dipanas-panasi kalau ada masalah, tapi didamaikan. Ya, yang ke-14, bukan hamba uang. 1 Timotius 3 ayat 3. Tidak dikuasai oleh uang atau materialisme. Ya. Yang ke-15, seorang kepala rumah tangga yang baik. Yang ke-16, tidak serakah. Titus 1 ayat 7. Ya. 17, bukan petobat baru. Maksudnya harus teruji dewasa rohani. Jangan sampai berubah-berubah. Ya. Udah jadi penatua, masih berubah-berubah keyakinan, berubah-berubah pendirian, belum dewasa. Maka itu tadi jelas, presbuteros artinya dewasa rohani, juga fisik, untuk bisa mengawasi dan mengatur jemaat. Ya. 18, nama baik di luar jemaat. 1 Timotius 3 ayat 7. 19, suka akan yang baik. Itu 1 ayat 7. Ya. Wah, suka yang baik ya, jangan sampai suka yang jahat. 20, adil. Itu 1 ayat 8. 21, saleh hidupnya. Itu 1 ayat 8. 22, bisa menahan diri. Dan yang ke-23, berpegang pada perkataan yang benar, baik untuk menghimbau atau meyakinkan. Ya. Jadi ini penting ya. Kalau ini tidak bisa berpegang pada yang benar, wah, berat jadi penatua, jadi gembala. Ya. Ada 23 ciri-ciri penatua, ya, 23. Jadi hamba Tuhan itu nggak semudah itu, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Alkitab sudah mencatat, harus sebisa mungkin kita ikuti. Kita harus bisa cakap mengajar, cakap memimpin, mengatur semuanya dengan baik.
tapi kita mau semangat memuliakan Tuhan. Ya, kita bicara tentang gereja, kepemimpinan ada dua, satu penatua, satu diaken. Ya, penatua ini ada 23 ciri-ciri yang kita sudah sebutkan. Nah, untuk penetapan penatua, maka yang pertama, Roh Kudus menetapkan para penatua dalam tiap-tiap jemaat. Kisah Rasul 20 ayat 28. Yang kedua, Roh Kudus menetapkan pemimpin-pemimpin melalui jemaat, mungkin dengan mengangkat tangan. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 3. Yang ketiga, kemampuan pribadi boleh dilibatkan. 1 Timotius 3 ayat 1. Ya. Dan yang keempat, ditandai dengan penumpangan tangan. Jadi diangkat bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, didoakan. Ya, karena itu memang hamba Tuhan ini butuh didoakan ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita kalau pakai kekuatan manusia ya, dengan 23 ciri-ciri tadi ya, dengan beban yang ada, dengan banyak tanggung jawab, harus berkhotbah, harus konseling, harus mendoakan ya. Kita mohon doa Bapak Ibu Saudara, kita boleh sama-sama maju melayani Tuhan ya, sebagai penatua, sebagai gembala sidang, boleh mengembalakan domba-domba milik Allah untuk kemuliaan namanya. Kita belajar yang pertama hari ini, video ini, jabatan penatua. Nanti video berikutnya kita bahas mengenai jabatan yang kedua, yaitu diaken. Ya, semoga ini kita bisa mengerti dan kita bisa pahami seberapa kompetensi yang harus dimiliki, seberapa yang harus dikerjakan, apa aja tanggung jawabnya ya. Biarlah sama-sama kita boleh support penatua-penatua yang ada di gereja lokal Anda, local church ya. Juga untuk di GBT Masaron kita boleh dukung Bapak Gembala, juga para tim pengembalaan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar mengenai eklesiologi gereja. Kami mau belajar hari ini tentang jabatan kepemimpinan gereja, salah satunya penatua atau yang lebih sering kami dengar sebagai gembala sidang. Kiranya Tuhan Engkau berkati seluruh gembala sidang yang ada, penatua-penatua yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Engkau berikan kekuatan, hikmat, kesehatan. Engkau kirimkan Tuhan pekerja-pekerja, penuai-penuai yang bersama-sama boleh melayani bersama dan boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah lewat pengertian ini kami bisa menempatkan diri kami dengan baik dan mendukung dengan baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua boleh semakin dewasa rohani, semakin belajar firman. Tuhan berkati Tuhan. Kami terus boleh berapi-api mengasihi Tuhan. Semua yang telah mendukung Sola Gratia, baik secara doa, dana, daya, Tuhan semua komen-komen yang baik, share kemana-mana, like yang baik, Tuhan Engkau berkati dengan berkat yang melimpah semua pendukung Sola Gratia, khususnya rohaninya boleh bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya dengan rohani yang semakin bertumbuh dan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara bisa juga share, like video ini. Mungkin ada yang kurang mengerti apa sih penatua itu, gitu ya. Dalam Alkitab penatua itu apa? Kalau gembala sidang kan nggak ada, gitu ya. Maka video ini boleh menjadi penjelasan, pengertian, sehingga kita boleh mengerti dan saling mendukung, khususnya kepada gembala sidang yang ada, sehingga boleh gereja maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.